Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami dalam perenungan kami di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah organ yang berfungsi untuk menawarkan racun, menghasilkan cairan empedu untuk pencernaan, menyaring dan menetralisir racun dari darah. Ada begitu banyak makanan, vitamin, atau zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, dan fungsi hati sangat penting untuk menawar, menyaring mana yang berguna bagi tubuh. Demikian jugalah firman hari ini. Kita diminta untuk menjaga hati kita, untuk tidak dibelenggu, diisi dengan kepahitan, ketakutan, keputusasaan, atau hal-hal yang bisa merusak jiwa kita, terutama merusak iman kita. Kita telah dianugerahkan oleh Allah iman, satu kekuatan yang membuat kita mampu menawar segala racun-racun yang menghimpit kehidupan kita, Amang dan Ina. Maka tetaplah murni dalam memelihara hati kita. Kita terus dekat dengan Tuhan supaya hati kita mampu menghasilkan cairan, menghasilkan kekuatan, menghasilkan asupan gizi, supaya kita tidak membiarkan banyak sekali dosa masuk dalam diri kita. Kita harus akuin bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita tentu rentan, lemah. Kadangkala keinginan daging, egoisme, kemauan pikiran kita lebih kuat daripada keinginan dari Tuhan sendiri, dari iman yang telah kita miliki. Maka hati ini penting untuk kita jaga. Bagaimana caranya kita tetap memiliki hati yang murni sebagaimana yang difirmankan Tuhan? Tuhan berkata bahwa kita mengasihi. Kita mengasihi Allah. Kita memuliakan Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap teguh imannya. Jangan pernah menyalahkan Allah atas semua peristiwa yang ada. Jangan pernah meragukan kuasanya, sekalipun doa, harapan itu belum terwujud. Karena Allah pasti akan mendengar. Dia bahkan sudah menuntun kita, cuman sering sekali kita tidak terlalu peka melihat tuntunan itu. Oleh karenanya hati kita perlu kita jaga dengan terus mengasihi Allah apapun keadaannya. Yang kedua, kita perlu mengasihi sesama kita. Ya, bukan kata perlu, melainkan wajib. Saya ralat, wajib mengasihi sesama kita. Sulit, tentu sangat sulit, terlebih kepada orang-orang yang membuat hati kita panas, yang pernah memfitnah kita, yang pernah menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan katakan kita harus berdamai dengan sesama kita. Bagaimana caranya? Supaya hati kita bisa tenang. Kita berikan pengampunan, kita lepas pengampunan. Kita katakan bahwa saya tidak berhak untuk menghakimi engkau. Saya adalah orang beriman yang setiap hal yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai saya. Maka tidak ada bagian bagi saya untuk melakukan pembalasan atau bahkan mencari gara-gara terhadap engkau. Nah, itu harus kita jaga, Amang dan Inang. Maka mengampuni sesama itu sangat penting. Bahkan kita diminta untuk berdamai dulu kepada sesama kita sebelum kita datang ke rumah Allah, memberikan persembahan, melakukan pelayanan atau apapun itu. Dan termasuk sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Jadi hati ini sangat penting sekali kita jaga, Amang dan Inang, saudara-saudara. Demikian juga ketika kita mengalami sakit penyakit yang berat, yang menahun, kondisi fisik yang tidak kokoh, ya barangkali bawaan lahir, atau karena kecelakaan, atau karena memang tubuh yang sudah sakit. Ingat satu hal, bahwa dalam penderitaan Allah memakai itu untuk memurnikan kita, untuk memperlihatkan betapa besar kasihnya Tuhan bagi kita.
maka tidak ada alasan kita untuk berputus asa. Tidak ada alasan untuk kita emosi atau membiarkan pikiran kita kalut. Jangan biarkan itu terjadi. Malahan izinkan Tuhan masuk. Biarkan Tuhan yang memberikan ketenangan, kedamaian bagi kita. Yang terakhir, kita perlu menjaga hati kita di saat-saat kondisi saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia, harga-harga yang naik, keadaan sulit cari kerja, nilai tukar kita terhadap barang-barang itu sangat rendah, kebutuhan banyak meningkat. Maka kita perlu menjaga hati kita aman. Karena itu akan memunculkan motivasi yang kuat, semangat hidup yang kuat. Kalau kita malah bersungut-sungut, menyerah, gampang menyerah, atau kita malah iri, atau kita malah semakin melihat bahwa keadaannya tidak seperti ini, itu hanya akan membuat kita sulit menemukan hati yang damai. Maka teruslah jaga hati ini, teruslah kita mendekat kepada Tuhan, menempel melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, dan sebarkanlah damai, kasih sayang, sebarkanlah firman Tuhan kepada keluarga, kepada sesama kita, dan mulailah itu dari dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjaga hati kami tetap murni di dalam apapun keadaan-keadaan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.